Ser, kenapa sih kamu? Kenapa mesti nangis? Yang kamu tangisin itu penyakit kamu kan? Kamu gak bakal sembuh. Tahu. Dan saya juga kan udah ngasih penjelasan. Kalau saya tuh pulang telat, pulang malam itu karena apa kan? Karena sibuk dan banyak kerjaan di kantor ya kan? Iya, di kantor memang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Jadi, kamu ngerti kan sayang? Tapi kan kamu janji nggak pulang telat tuh hari ini. Ser, selama kamu sakit, saya banyak ninggalin kantor. Jadi, saya harus ngejar ketinggalan itu semua. Saya nggak bisa seenaknya gitu aja dong. Ya. Akhir-akhir ini kan kamu sering pulang telat. Kamu nggak kesian sama saya? Ya pasti sayang dong. Saya mau bikin kejutan untuk kamu. Sebentar ya. Panjang umurnya serta mulia serta mulia. Selamat ulang tahun ya sayang. Terima kasih ya. Diembus dong. Nggak usah repot-repot lah. Kamu kok nggak cium saya? Kejutan kamu ya? Iya. Kelihatannya baru. Oke, saya taruh di atas meja, mungkin kamu mau pakai. Oh, enggak. Yang lama aja masih bagus. Ini kan jam mahal. Saya mau taruh di lemari kok. Saya mau nyimpan. Kamu mau menyimpannya karena mau merahasiakannya dari saya, kan? Maksud kamu apa? Edo. Kamu udah banyak berubah. Saya nungguin kamu sendirian di sini
Waktu kamu ulang tahun, sementara kamu pergi entah kemana ngerayainnya sama orang yang ngasih kamu hadiah jam tangan itu. Saya sengaja naruh jam tangan itu di situ. Saya pengen tahu reaksi kamu gimana. Ternyata benar kan? Kamu mau merahasiakannya dari saya. Please, saya nggak mau ribut sama kamu. Cuma hadiah ulang tahun aja, kamu udah bikin ribut. Ini bukan soal hadiah ulang tahun, tapi masalah kamu. Cukup! Apalagi kamu mau? Saya tetap jaga kamu waktu kamu sakit. Saya kerja keras untuk biaya pengobatan kamu. Kamu jangan nyalakan saya karena cuma sering pulang malam atau dapat hadiah ulang tahun dari teman saya. Sher, kamu gak usah ngurus saya lagi ya. Urus diri kamu sendiri. Edo! Udah, kamu cobain aja dulu. Ini ya. Nih. Mbak, nanti yang itu bikinin bonnya ya. Iya, semuanya. Iya, sama sekalian yang di situ nanti ya. Pura-pura ya. Saya ingat benar kamu siapa. Sekarang jelasin semuanya. Pegangin dulu ntar aja Mbak ya. Saya nggak kenal kamu dan saya nggak ada urusan sama kamu. Nih, lepas. Lepas. Ada apa sih sayang? Ada apa kamu nih ya? Coba kamu lihat. Kamu perhatiin baik-baik tampang perempuan ini. Iya, kenapa? Dia kenapa? Vina, dia ini yang ada di foto sama saya. Sekarang dia harus ngejelasin semuanya. Siapa yang ngatur rencana jahat ini? Saya nggak tahu harus ngomong apa. Udah deh, kamu nggak usah bohong. Mbak, kita juga nggak mau nyalahin Mbak. Tapi kelakuan Mbak itu hampir merusak hubungan saya sama tunangan saya. Saya nggak tahu apa-apa. Mbak, saya nggak kenal sama Mbak. Dan saya juga nggak punya urusan apa-apa sama Mbak. Tapi saya yakin kalau Mbak melakukan semua itu bukan dendam sama kita kan? Tapi disuruh sama orang, iya kan? Lebih baik kamu kasih tahu siapa orangnya. Siapa yang dibalik ini semua? Saya juga nggak begitu kenal sama laki-laki itu. Saya hanya disuruh dan saya mendapat imbalan. Sumpah. Tapi paling nggak kamu ingat kan siapa namanya? Heh! Jawab dong. Iya. Iya. Eri. Kalau ke Bandung, gua ada barang aja. Biar saya ingat. Halo? Eri. Ya, calon pengantin baru kita. Mama mana? Kita lagi makan nih sekarang. Kamu udah makan belum? Tolong panggilin Mama, saya mau ngomong sama Mama. Ya, tunggu sebentar ya. Vina? Biasanya kalian ngobrol dulu? Nggak tahu tuh, buru-buru ngomongnya. Mungkin penting kali. Kok aneh? Tumben-tumbenan.
Ntar lokal tante, udah cepetan angkat aja. Mungkin dia mau disampaikan sama tante apa nggak tahu lah. Bentar ya. Halo, Vin. Mah, Eri ada deket Mama nggak? Enggak. Ada apa sih? Mama masih ingat nggak soal foto yang hampir mutusin hubungan Vina sama Roni? Iya, Mama inget. Terus, kenapa? Hari ini Vina ketemu sama perempuan itu, Mah. Yang ada di foto sama Roni. Oh ya? Terus kita paksa dia menceritakan semuanya. Dan ternyata, orang yang mendalangi semua ini adalah Eri, Mah. Hah? Eri, Vin? Iya, Mah. Dialah orang yang mau ngerusakin hubungan Vina sama Roni, Mah. Mama nggak percaya deh. Nggak mungkin, Vin. Nggak mungkin dia. Tadinya Vina juga nggak percaya, Mah. Tapi begitu Vina ketemu sama perempuan itu, dan perempuan itu kan nggak mungkin bohong. Dari mana perempuan itu tahu nama Eri? Kalau nggak Eri sendiri yang kasih tahu namanya. Dari mana orang itu kenal sama Eri? Dia nggak mungkin bohong, Mah, perempuan itu. Saya yakin. Mah? Halo? Mah? Halo? Vina ngomong apa tante? Tante? Nggak ngomong apa-apa. Kalau saya dengar suaranya sih, kayaknya ada masalah yang penting. Oh, enggak. Nggak ada. Vina cuma bilang dia mau ke Surabaya. Kapan? Belum tahu kapan, tapi yang jelas dia mau datang sebelum pesta pernikahannya karena dia mau menghabiskan waktu bersama-sama tante. Cuma liburan. Iya. Tante, saya udah bilang sama tante berapa kali, kalau emang tante ada masalah, cerita dong sama saya. Saya pasti bantu. Apalagi soal Vina. Iya. Tante tahu, kamu udah banyak sekali nolong tante. Vina juga nggak percaya, Mah. Tapi begitu Vina ketemu sama perempuan itu, dan perempuan itu kan nggak mungkin bohong. Dari mana perempuan itu tahu nama Eri? Kalau nggak Eri sendiri yang kasih tahu namanya. Dari mana orang itu kenal sama Eri? Saya udah bilang sama tante berapa kali, kalau emang tante ada masalah, cerita dong sama saya. Saya pasti bantu. Selama ini saya udah nganggap kamu seperti anak kandung saya sendiri. Kenapa kamu bohongin saya? Kenapa ini? Kau dan aku
Tante. Man, Firman. Iya, Mas. Lagi ngapain, Man? Lagi manasin mobil, Mas. Udah mau berangkat, Mas. Ya bentar lagi nunggu ibu. Ibu kan udah berangkat tadi subuh, Mas, sama Yayu naik taksi. Yuk. Yuk, mau ngapain? Tante. 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 Tante kenapa? Tante mau kembali ke rumah kontrakan Tante yang lama. Apa? Tante nggak mau terima kebaikan kamu. Tante ngomong apa sih? Pantes selama ini kamu baik sama saya. Ternyata di balik semua kebaikan kamu itu ada maksud kamu yang terselubung. Maksud Tante apa? Jangan pura-pura, Erik. Vina udah jelasin semua sama saya. Kamu ingin memutuskan hubungan Roni dengan Vina, kan? Saya mau memutuskan hubungan Vina sama Roni. Iya. Kamu bayar perempuan pelacur itu untuk kamu bikin foto yang kamu rekayasa dengan Roni supaya Vina marah. Dan karena kamu diam-diam menginginkan Vina. Kenapa kamu diam? Benar kan yang saya bilang? Iya. Tapi kasih kesempatan saya untuk menjelasin, Tante. Kenapa, Ri? Kenapa? Kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Seperti anak kandung saya sendiri. Kenapa? Kamu bohongin Tante. Dan juga kamu bohongin Vina. Kenapa, Ri? Tante, Jangan kamu panggil saya Tante lagi. Terus terang, saya menyesal menerima semua kebaikan yang pernah kamu berikan sama saya. tenang, Tante. Biarkan saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Saya udah cukup bahagia, Eri. Saya udah bahagia. Apa kamu pikir dengan semua yang kamu berikan di sini, mobil mewah, rumah yang bagus, rumah yang mahal, kamu bisa membeli Vina melalui saya? Kamu salah, Eri. Kamu salah. Tante, kasih kesempatan saya untuk kerja. Tidak dengan uang. Uang tidak bisa menutupi semua kelicikan kamu, Eri. Kamu salah besar. Apa? Rencana busuk apa lagi yang akan kamu berikan kepada saya? Hah? Tante. 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 Enggak. Tante nggak bisa pulang begitu aja. Kasih kesempatan saya untuk ngejelasin dong. Maaf. Pak Tommy, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mari kita bicara dalam saja, Pak. Maaf, kalau saya kemarin agak mendadak. Untung Pak Tommy nggak keluar. Nggak apa-apa. Saya masih 15 menit lagi baru berangkat ke studio. Ada apa, Pak? Begini Pak Tommy, kami perlu bantuan Anda untuk menuntaskan kasus kematian Lisa. Tom,
Saya ngerti kamu masih sedih karena kematian Lisa. Tapi kamu jangan terus-terusan kayak gini dong, Tom. Kamu kan banyak kerjaan, kamu harus syuting. Bukan masalah Lisa. Terus masalah apa dong? Tom, kita tuh di sini cuma punya waktu 2 jam lagi loh. Ntar kamu udah harus syuting lagi. Kamu masih nggak mau ngomong? Iya, cuman saya takut kamu marah. Kamu udah mulai nggak percaya sama saya? Iya deh. Asal kamu janji sama saya, kamu nggak bakalan marah. Janji. Janji ya. Tadi siang Kapten Boyko datang ke rumah saya. Kapten Boyko tuh siapa? Polisi yang nanganin kasus kematian Lisa. Oh, terus? Kayaknya dia tahu hubungan kita. Iya, terus hubungannya sama kematian Lisa tuh apa? Emang sih nggak ada hubungannya. Cuma nggak tahu kenapa mereka minta sama saya supaya ngajakin kamu kantor polisi buat diperiksa. Apa? Tom, kamu mau saya diinterogasi sama polisi? Bukan Susan. Bukan, saya maunya bukan begitu. Cuma mereka yang minta sama saya supaya kamu diperiksa. Saya nggak pernah cerita kok sama mereka tentang hubungan kita, tentang kamu. San, saya nggak mau ngelibatin kamu sebenarnya. Nggak apa-apa kok, Tom. Nggak apa-apa. Saya nggak keberatan kok datang. Benar, kamu nggak ada masalah. Ya enggak, kalau emang itu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, ya kenapa enggak? Benar, jadi kamu nggak ada masalah. Ya deh. Kita jalan aja ya. Yuk. Sherry, Pak? apa kabar? Baik. Baik-baik kan? Oke. Sherry, Papa bawa nenek kabel. San, Iya. kita udah nyampe. Oh ya? San, kamu yakin kamu bisa? Kalau Bisa kamu nggak kok. bisa juga nggak apa-apa. Saya nggak maksain kamu. Enggak, bisa kok saya. Yakin? Iya. Cuman ya agak sedikit nervous. Maklum ini kan pertama kali saya berurusan sama polisi. Udah yuk turun yuk. Yuk, biar masalahnya cepet selesai. Oke. Ya. Pak Tommy, Susan, maaf kalau kami mengganggu kalian berdua. Nggak apa-apa, Pak. Kami cuma ingin tahu, sejauh mana sih hubungan kalian berdua? Maksudnya hubungan kita yang kayak gimana, Pak? Saya pikir Anda tahu lah. Ya, saya dan Tommy teman biasa. Ya, teman. Saya kenal dia sebatas saya ini penggemar dan Tommy idola saya dulu. Dan kita kenal juga belum lama ya. Setahun ya? Belum sampai setahun. Setahun. Anda tahu kalau Pak Tommy sudah punya istri? Pak Kapten, saya rasa Saya nanya dia. Ya, saya tahu. Kalau menurut pantauan saya, hubungan kalian sudah lebih jauh daripada sekedar teman. Tapi Bapak ada tahu dari mana? Sebentar. Sersan, tolong berikan tablet itu. Pak Kapten, kan wajar kalau seorang penggemar itu bisa jadi teman dari artis idolanya. Saya tahu. Coba lihat ini. Apa nih? Enggak. Ini nggak benar dong. Saya aja baru lihat ini kok, Pak. Pak Kapten, ini gosip murahan. Saya udah sering ngalamin kayak ginian, Pak. Sekarang wartawan nggak mungkin menulis berita ini tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Ya, saya tahu, Kapten. Tapi
Saya kan public figure. Saya udah sering saya ditulisin kayak begini, Pak. Biasanya mereka untuk nyari-nyari kesalahan saya, terus kemudian dikomersilin. Ini terlalu berlebihan, Pak. Tenang. Oke lah. Untuk lebih santai, mari kita minum. Silakan. Nggak berasa ya, Pak. Waktu cepat banget berlalu. Dan berakhir seperti ini. Kenapa? Edo kan kelihatan bahwa dia suami yang baik, bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa, Pak? Buktinya sekarang dia pergi meninggalkan saya dengan wanita lain. Untuk apa lagi saya hidup, Pak? Untuk apa saya hidup kalau menderita kayak gini? Sudah. Nanti Papa yang akan bicara sama Edo, ya? Nggak ada gunanya, Pak. Percuma ngomong sama Edo. Bukti-buktinya udah jelas sekarang. Papa nggak lihat. Ya, kita memahami keadaan. Ya? Kamu jangan menangis ya. Nanti kamu stres dan kamu sensitif sekali. Ya? Kamu harus optimis. Ya? Nggak bisa, Pak. Keadaan nggak bisa balik seperti semula lagi. Kecuali kalau saya bisa balik seperti Sherly yang dulu. Sherly yang sempurna semuanya. Sekarang Papa nggak lihat, Pak. Papa nggak lihat gimana saya, Pak. Papa tahu, Sherly. Papa tahu. Ya, ya inilah cobaan. Kalau kamu bisa lolos dari cobaan ini, Papa yakin kamu akan berhasil. Ya, kamu sendiri yang harus bisa memerangi ini. Tuhan tidak akan berubah kalau tidak dari dirimu sendiri. Ya. Sherly udah nggak kuat, Pak. Papa tahu. Sherly. Sersan. Siap. Tolong cek sidik jari di gelas ini dan bawa ke laboratorium. Kemudian cocokkan dengan sidik jari di pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Siap, Dokter. Tadi tuh kita seharusnya nggak usah ngotot sama polisi, Tom. Polisi tahu hubungan kita juga nggak apa-apa. Kan nggak ada kaitannya sama peristiwa kematian Lisa. Pokoknya kamu nggak usah khawatir deh. Iya, tapi yang saya takutin kalau kita ngotot sama polisi itu akan nambah kecurigaan polisi sama kita. Udah, kita serahin aja sama polisi. Nggak usah takut ya. Untung Bu Sinta cepat-cepat ke sini. Kalau enggak, keduluan orang lain. Alhamdulillah. Kenapa nggak ngambil sekalian 2 tahun, 3 tahun gitu loh, Bu Sinta? Aduh. Memang kebetulan uangnya baru ada segitu, Bu. Nanti kalau saya mau perpanjang, saya akan kasih tahu lagi sama Ibu. Kamu harus berterus terang sama Tante Sinta. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu merasa berutang budi sama Tante Sinta dan Vina? Kamu juga harus terus terang tentang kematian Eka. Enggak mungkin. Enggak mungkin saya berterus terang. Vina dan mamanya pasti akan ngebenci saya kalau mereka tahu saya yang menyebabkan kematian Eka. Dan mereka nggak akan ngebiarin saya dan memberikan kesempatan pada saya untuk membayar rasa bersalah dan menerima semua kebaikan saya. Jangan bodoh. Apa yang kamu lakukan cuma ngebohongin diri kamu sendiri dan ngebohongin orang lain. Cepat atau lambat, Vina, Roni, dan keluarganya akan tahu siapa Tante Sinta sebenarnya.
Ini nasi bungkusnya. Makan ya, Bu? Enggak, yuk. Ibu nggak lapar. Rasanya ibu capek, ibu mau langsung tidur aja. Semuanya sudah berakhir. Semua kebohongan dan sandiwara saya akhirnya ketahuan. Saya sangat berdosa karena saya menghancurkan hidup Vina. Saya harus melakukan sesuatu sebelum Roni dan keluarganya datang kemari dan mengetahui semuanya. Katanya mau teleponin teman-teman kamu. Kok malah bengong sih? Udah kelar meetingnya, sayang. Kok cepet banget? Ini kan meeting udah 2 jam, sayang. Kok malah dibilang cepet? Kamu mikirin apa sih? Mikirin malam pertama, ya? Pikirannya kotor deh. Cie. Saya lagi mikirin Eri. Saya nggak ngira ternyata dia yang mau ngerusak hubungan kita ya, sayang ya. Saya juga nggak habis pikir. Tapi kita bisa buat apa? Toh kenyataannya memang dia orangnya. Iya. Kamu tau nggak? Padahal saya tuh nganggep Eri itu udah kayak sahabat saya sendiri. Bahkan kakak saya sendiri. Tapi sayang, dia salah artiin semua perhatian kamu sama dia. Iya. Udah deh, kita lupain aja Eri. Mendingan sekarang kamu mulai hubungin teman-teman kamu yang se-Jakarta itu. Memangnya saya mau ngundang sebanyak itu? Emang berapa sih yang mau kamu undang? Sedikit. Paling saya cuma ngundang teman kuliah saya, teman SMP saya, Apa? teman SMA saya. Dari temen TK sampai temen SD. Iya. Ngaco kamu. Udah deh, sekarang kamu meeting dulu sayang ya. Saya mau nelfon teman-teman saya biar saya nggak ada yang ngeganggu. Ngeganggu? Kok ngeganggu sih? Harusnya tuh kamu senang. Sebentar lagi kamu mau ketemu mama. Kamu juga mau jadi calon pengantin. Akhirnya impian kamu menjadi kenyataan. Memangnya cuma saya aja yang mau nikah, kamu nggak mau? Ya udah, Saya nanti juga saya cari mau. cowok lain. Oh, cowok dikit. Ayo kita aja ngambek. Sana pergi dong sayang. Ah. Saya keluar. Ya? Udah. Ya telepon dong. Ya? Coba kita. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Miko? Bu, ayam yang sudah dipotong mau dimasak apa, Bu? Terserah kamu deh, yuk. Ini kok nggak nyambung sih dari tadi. Ibu mau nelpon siapa sih, Bu? Vina. Apa teleponnya Roni lagi rusak kali ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Oh, Bu, kayaknya suaranya Mas Eri tuh, Bu. Kamu cepat keluar.
Terus kamu bilang, ibu nggak ada. Cepet. Ayo cepet. Iya, ya. Waalaikumsalam. Mas Eri. Tante ada yuk. Oh, ibu lagi pergi, Mas. Saya titip surat ya. Oh, iya, iya. Aduh, Mas, maaf ya. Saya langsung masuk aja ke dalam. Lagi masak. Ya.